Tapi setidaknya sekarang saya juga ngerti bahwa ada banyak masalah dalam hidup tuh mungkin akan selesai kalau misalkan saya lebih dekat sama Allah. Nah, terus kan kita tadi ngomong soal kenapa. Kenapa? Ya. Apakah berarti pertanyaan terbesarnya adalah kenapa gue mesti? Ya, pertanyaan terbesar yang lebih mendasar gitu. Mendasar kenapa? Hantu ya. Betul. Ya, itu kan cuma sedikit ya, bahasan satu kita. Alasannya. Kenapa itu penting banget? Karena kenapa katanya kalau kita sudah jawab itu adalah halfway terhadap masalah kita sebenarnya. Jadi kita udah setengah daripada nyelesain masalah kita kalau kita nyelesain kenapanya. Sorry saya potong. Kalau kenapanya cuma karena penasaran? Penasaran itu termasuk kenapa yang paling bagus. Karena ternyata di dalam Al-Quran ada dua yang menghalangi manusia daripada beriman kepada Allah. Satu adalah ignorance, satu adalah arrogance. Aku udah pernah bilang. Arrogance itu adalah lawannya humble. Sedangkan ignorance lawannya adalah orang yang penasaran. Artinya kalau dia penasaran, itu justru temannya iman tuh. Nah, jadi kalau aku penasaran nih, sebenarnya Allah tuh ada atau enggak sih? Bagus. Aku penasaran, kenapa enggak Yesus aja yang jadi nabi kita? Kenapa harus ada Muhammad? Bagus. Nah, Islam tidak pernah meremehkan pertanyaan-pertanyaan kenapa seperti itu. Yang Islam terus kemudian nggak boleh adalah pertanyaan kalau sudah masuk kepada akidah, dia menanyakan tentang resep, yang aku bilang itu. Itu sama kayak ada orang yang berobat ke dokter, dia bukan dokter, dia nggak ngerti apa tentang kedokteran, tapi dia nanya kenapa harus berobat dengan cara seperti ini. Nah, itu disuntik mati tuh sama dokternya tuh. Kalau dia nanya, paham ya? Contoh ini, naik ke kasur, kenapa aku harus naik? Oke, masih sabar. Buka bajunya, kenapa harus buka baju? Coba buka mulutnya, kenapa harus buka mulut? Itu suntik mati tuh sama dokternya. Karena harusnya dia tidak menanyakan, harusnya yang dia tanyakan kenapa aku harus ke dokter ini, bukan ke dokter yang ini. Oh, aku ke dokter ini karena aku sakitnya di bagian jantung dan ini dokter jantung. Maka dokter jantung ngomong harusnya dia terima dong. Harusnya dia selesaikan kenapanya untuk keyakinan. Sedangkan terus kemudian untuk selanjutnya how to, dokter lebih paham daripada dia. Itulah kenapa waktu itu kita pernah ngobrol bahwa si Panji ini percuma juga dipaksa untuk rajin sholat kalau misalnya kenapanya enggak. Benar. Bahkan makanya sholat. Tadi Ustadz nggak maksa saya sholat. Enggak, aku cuma nanya aja mau bareng enggak. Artinya gini, Bunda Aisyah tuh berkata begini, kalau Rasulullah mewajibkan syariat sebelum dikasih tahu orang kenapanya, orang-orang tidak akan mau menerima Islam.